Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang proses manufaktur 2. Nama saya adalah Amalia, NPM 19076. Saya Muhammad Novel Najib, NPM 19096. Saya Faisya Rizky, NPM 19097. Saya Feraldo, NPM 19101. Saya Tarisa Berliana Kartika, NPM 19140. Pengerjaan tekan atau kempa. Pengertian mesin kempa itu ada mesin press adalah mesin yang dipakai untuk memproduksi barang-barang sheet metal menggunakan satu atau beberapa press dies dengan meletakkan sheet metal di antara upper dies dan lower dies. Kempa mempunyai kemampuan berproduksi cepat karena waktu operasi hanyalah kebutuhan untuk satu langkah penumbuk ditambah waktu yang diperlukan untuk mengisi stok. Berikut adalah gambar-gambar contoh mesin press. Next. Jenis-jenis kempa. Ada kempa condong, kempa celah, kempa busur atau arc, kempa peluncur, kempa sisi lurus, kempa trompet, kempa engsel ruas, rem kempa, pemotongan bujur sangka, kempa turet, kempa hidrolis, kempa transfer, dan lain-lain. Mekanisme penggerak untuk kempa. Yang pertama, penggerak yang paling banyak digunakan adalah engkol, tunggal yang memberikan gerakan peluncur mendekati gerak harmonis sederhana. Penggerak eksentris memberikan gerakan mirip pada engkol dan sering digunakan kalau dikehendaki langkah pendek. Kempa batang gigi dan roda gigi hanya digunakan bila diperlukan langkah sangat panjang. Penggerak hidrolik digunakan dalam banyak kempa untuk berbagai pengerjaan yang luas. Mekanisme toggle terutama digunakan untuk menahan benda pada operasi penarikan, dibuat dalam berbagai desain. Mekanisme lainnya adalah mekanisme penghantar, adalah penghantar rol ganda yang menggunakan stok gulungan dan kumparan potongan sisa. Yang terakhir ada stasiun piringan. Metode ini didesain untuk menjaga bagian-bagian tunggal yang telah dicetak lubang sebelumnya atau dibentuk dalam kempa yang lain. Next. Jenis operasi kempa. Yang pertama itu ada menggunting, cetak lubang, pons, menakik, melubang, memangkas, mengetam, membelah, dan menusuk. Yang kedua ada membengkok, bengkok sudut, menggelombangkan, melipat, membentuk, dan mengkampuh. Yang ketiga ada menarik, membentuk plans, tabung, cetak timbul, menonjolkan, mencekungkan, dan mengurangkan. Yang keempat ada mendesak, penstempelan, penempatan ukuran, peralatan, pukulan atau tempat dingin, kelingan, pembuatan kepala, ekstrusi, dan kempa panas. Nah, konstruksi atau metode operasi itu ada beberapa. Yang pertama sederhana, gabungan, progresif, transfer, hidrolis, dan karet. Ini bab kedua yaitu elemen dasar mesin perkakas. Yang pertama ada struktur mesin perkakas. Mesin perkakas pembubut pahat mata tunggal adalah yang paling mudah dibayangkan bangku bubut, dan mesin pengukur adalah pembalikan kinematis yang menggunakan perkakas mata tunggal. Di mesin perkakas itu ada banyak macamnya. Ada yang pertama mesin bubut, mesin pengukur horizontal, dan mesin press. Rangka mesin modern dicor dari besi kelabu atau baja maupun dibangun dengan mengelas dari plat baja. Besi cor kelabu disukai untuk mesin berukuran sedang pada umumnya yang mungkin mempunyai masalah gaya getaran karena memiliki kapasitas peredaman yang sangat besar. Elemen dasar: kepala tegak, headstock, berputar dan menghantar perkakas pemotong atau memutar bagian. Spindle digunakan untuk kepentingan menampung operasi mengulir dan mengetap. Bangku atau dasar menyangga elemen dasar, itu sebagai pesangga. Kolom menyediakan dukungan vertikal dan memandu kepala tetap. Meja untuk menyangga benda kerja. Kereta peluncur didapati dalam mesin bubut, menyediakan gerakan sepanjang sumbu dari bangku. Landasan berfungsi membawa kolom pada mesin serut jenis lantai dan meja putar. Penyangga ujung atau ekor tetap seperti pada gambar berlaku sebagai penyangga luar atau perkakas pemotong atau benda kerja. Next. Penggerak mesin perkakas. Motor banyak digunakan dalam penggerak pada mesin perkakas. Motor arus bolak-balik yang digunakan biasanya dari motor induksi jenis fasa tunggal. Motor ini harus tertutup jika berada di lingkungan yang mudah terbakar. Motor arus arah sering digunakan dengan peralatan kendali numeris. Motor bisa dihubungkan langsung dengan roda gigi atau dengan menggunakan sabuk T. Mesin yang besar biasanya menggunakan roda gigi, sedangkan penggunaan sabuk biasanya untuk mesin-mesin kecil. Next. Metode pemegangan benda kerja. Yang pertama menyangga benda kerja di antara kedua pusat. Cara menyangga benda kerja bila benda kerja berputar adalah mengganjalnya di antara kedua pusatnya. Metode ini bisa digunakan untuk menyangga pemotongan besar dan cukup baik untuk benda yang panjang. Mandril benda kerja yang dibuat dan lubangnya dilebarkan untuk menempatkan dapat dipegang di antara kedua pusatnya dengan salah satu jenis mandril. Plat muka benda kerja dapat dipegangkan kepada plat muka dengan pengapit, baut, atau yang lain. Pencekan atau caks adalah salah satu alat perlengkapan mesin bubut yang fungsinya untuk menjepit atau mengikat benda kerja pada proses pembubutan. Leher digunakan untuk memegang benda kerja yang memiliki permukaan relatif halus dan berukuran kecil. Arbor digunakan untuk memegang benda kerja potongan pendek yang di dalamnya memiliki lubang tepat yang di mesin sebelumnya. Cetak T dan catok digunakan untuk memegang dan menjepit bagian benda kerja yang akan di mesin. Yang terakhir ada pencekam magnetis digunakan untuk memegang benda kerja pada gerinda ulah alik. Next.
Metode penanganan benda kerja. Metode yang umum untuk penanganan atau handling sebuah benda kerja adalah dengan tangan manual kalau masanya kurang dari 10 sampai 20 kg atau dengan keras atau conveyor kalau lebih berat. Untuk produksi massal maka pemuat mekanis mempunyai keuntungan ekonomis daripada pemuatan dengan tangan. Next. Metode pengendalian mesin hanya sedikit produksi yang dikendalikan keseluruhannya dengan tangan. Meskipun mesin serbaguna biasanya demikian. Mesin yang menggunakan gerakan knock adalah semi otomatis, yaitu bahwa setelah dimuati dan di start, setiap operasi yang berurutan dalam jalur baru mulai kalau operasi yang terdahulu telah selesai. Penggerak hidrolis dan pengendalian hidrolis digunakan terutama kalau mesin mempunyai anggota ulah-alik pada mesin gempa dan pada kasus yang sulit untuk mempertahankan. Elemen dasar mesin perkakas terdiri dari rangka mesin, penggerak, peralatan, pemegang benda kerja, peralatan pelayanan benda kerja, dan metode pengendalian. Mesin perkakas sendiri adalah alat mekanis yang ditenagai, biasanya digunakan untuk memfabrikasi komponen metal dari sebuah mesin. Contoh mesin perkakas antara lain adalah mesin bubut, mesin pres, mesin sekrup, mesin drill, dan lain-lain. Selanjutnya bab 3 yaitu pengendalian numeris. Mesin perkakas saat ini yang dikendalikan secara numeris membutuhkan berbagai jenis tahapan, meliputi pengurutan operasional, jenis kendali yang digunakan, pengkoordinatan tegak lurus, pemrograman titik ke titik, lintasan kontinu. Di era saat ini, mesin freeze sudah dilengkapi dan di-upgrade menjadi mesin-mesin yang otomatis dengan menggunakan sistem kendali numeris komputer, seperti halnya komputer numerical control. Seorang programmer harus menetapkan konsep hantaran dan kecepatan dalam operasi mesin kendali numeris agar komputer numerical control dapat berjalan. Pengurutan operasional. Kendali numeris dimulai dari programmer, komponen yang memvisualisasikan operasi yang dibutuhkan mesin pada benda kerja. Instruksi yang diberikan disebut program, di mana program disiapkan sebelum komponen dibuat. Instruksi terdiri dari urutan kode simbolik yang berisikan pekerjaan yang diperlukan oleh pahat dan mesin. Ada dua cara dalam memprogram kendali numeris, yaitu secara manual atau dengan komputer. Pemrograman dilakukan secara manual. Instruksi mesin dibuat dalam bentuk manuskrip program. Manuskrip ini memberikan instruksi alat potong dan benda kerja. Yang kedua itu pada pemrograman dengan bantuan komputer, di mana komputer akan melakukan perhitungan dan menerjemahkan instruksi ringkas ke dalam instruksi yang lebih detail dan bahasa kode untuk kita. Terus jenis kendali yang digunakan. Kendali bisa berupa lingkar terbuka atau tertutup. Kendali lingkar terbuka didefinisikan sebagai sebuah sistem di mana output atau variabel sistem lainnya tidak mempunyai efek atau feedback terhadap input. Unit kendali bisa menginisiasi gerakan berikut. Pertama, mencatat ketepatan perintah. Yang kedua, mengkompensasi secara otomatis kesalahan. Yang ketiga, menghentikan gerakan ketika sinyal masukan dan hantaran sama. Pengkoordinatan tegak lurus. Kendali numeris menggunakan koordinat tegak lurus atau kartesian untuk menentukan sebuah titik dalam ruangan. Konstruksi mesin perkakas didasarkan pada 2 atau 3 sumbu tegak lurus dari gerakan dan sumbu putaran. Prinsip-prinsip kendali numeris. Yang pertama, mesin bubut turret vertikal atau freeze pengobor vertikal. Yang kedua, kempa pons turret. Yang ketiga, mesin las. Dan yang keempat, pembengkok tabung kanan. Pemrograman titik ke titik. Metode titik ke titik atau penempatan dilakukan oleh mesin pelobang, las titik atau mesin kurdi. Metode ini digunakan secara luas pada mesin yang bisa bergerak hanya ke satu arah. Metode titik ke titik melakukan pengaturan penempatan spindle atau benda kerja pada posisi relatif spesifik dan pahat beroperasi dengan instruksi pita atau dengan tangan. Pahat bergerak di antara koordinat tanpa menyentuh benda kerja. Lintasan kontinu. Dalam pemrograman lintasan kontinu, maka perkakas pemotong menyentuh benda kerja sementara terjadi gerakan koordinat. Gambar di bawah ini memperlihatkan operasi pembentukan lekuk tepi mencakup memfreeze, membubut dan memotong nyala. Di era saat ini, mesin freeze sudah dilengkapi dan di-upgrade menjadi mesin-mesin yang otomatis dengan menggunakan sistem kendali numeris komputer, seperti halnya komputer numerical control. Seseorang programmer harus menetapkan konsep hantaran dan kecepatan dalam operasi mesin kendali numeris agar komputer numerical control dapat berjalan. Keuntungan mesin kendali numeris. Kendali numeris memberikan keuntungan ekonomi dalam produksi besar-besaran dan industri banyak hal, yaitu pertama, biaya perkakas pengurangan karena jumlah yang optimum dari kecepatan dan hantaran untuk perkakas pemotong. Yang kedua, biasanya terdapat penurunan dalam waktu pasang dan waktu permesinan. Yang ketiga, komponen yang rumit dapat mesin semudah komponen yang sederhana. Yang keempat, biaya pengawasan biasanya dikurangi. Yang kelima, programnya dapat diubah untuk memungkinkan modifikasi permesinan. Kerugian mesin kendali numeris. Kerugian dari mesin kendali numeris mencakup yang pertama, biaya modal untuk membeli mesin tinggi dan kadang-kadang penghematan penanaman modal. Yang kedua, terdapat kehilangan fleksibilitas mesin kalau pita atau kendali tidak berfungsi. Yang ketiga, sistem kendali mahal. Dan yang keempat, biaya pemeliharaan tinggi disebabkan kecanggihan sistem kendali. Bab selanjutnya yaitu memotong logam. Perkakas pemotong logam. Dalam menganalisa proses pemotongan, dianggap bahwa serpihan disobek dari benda kerja dengan gerakan menggeser melintasi bidang. Serpihan akan mengalami gaya gesek yang tinggi dengan permukaan pahat.
Oleh sebab itu, kerja untuk membuat serpihan harus bisa mengatasi gaya geser dan gaya gesek yang timbul. Bentuk dan sudut pahat. Untuk memahami gerakan memotong dari pahat mata tunggal yang dipakai pada mesin bubut ditunjuk pada gambar di samping. Sudut-sudut yang ada di gambar adalah untuk sebuah pahat pemotong yang dipasang horizontal atau tegak lurus. Bahan pahat. Bahan yang banyak digunakan di dalam perkakas pemotong. Seperti ada baja karbon tinggi, baja kecepatan tinggi, paduan cer bukan besi, karbida, intan, dan keramik. Media pendingin. Fungsi dari media pendingin adalah yang pertama untuk mengurangi gesekan antara serpihan pahat benda kerja. Yang kedua, mengurangi suhu pahat dan benda kerja. Yang ketiga, mencuci bersih serpihan. Yang keempat, memperbaiki penyelesaian permukaan. Yang kelima, menaikkan umur pahat. Yang keenam, menurunkan daya yang diperlukan. Yang ketujuh, mengurangi kemungkinan korosi pada benda kerja dan mesin. Yang kedelapan, membantu mencegah pengelasan serpihan pada pahat. Kemampu mesinan dan penyelesaian permukaan. Kemampu mesinan atau kemudahan suatu bahan untuk dipotong sangat dipengaruhi oleh jenis dan bentuk pahat yang digunakan. Dua faktor yang paling mempengaruhi kemampu mesinan dari logam adalah keuletan dan kekerasan. Faktor yang memperbaiki penyelesaian permukaan adalah pemotongan ringan, hantaran sedikit, kecepatan potong tinggi, fluida pemotong, pahat ujung bulat, dan kenaikan sudut pengarukan padam pahat yang dibuat dengan baik. Selanjutnya ada umur pahat. Umur pahat adalah ukuran lamanya suatu pahat dapat memotong dengan memuaskan. Keausan pada pahat bisa terjadi pada dua tempat. Keausan pertama terjadi pada sisi pahat, pada keausan yang lain terjadi muka pahat dalam bentuk kawah kecil. Selanjutnya mesin bubut. Gambaran mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk kepentingan yang lain seperti pembuatan kenop, memotong ulir, atau membubut tirus. Mesin bubut dinyatakan dalam diameter benda kerja yang dapat diputar dengan diameter 400 mm. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama ada kepala tetap. Letaknya di sebelah kiri yang memutar benda kerja. Yang kedua apron, bagian dari kereta meluncur yang meluncur di depan dal pembubut. Yang ketiga skrup pengarah, poros panjang yang diulir dengan baik. Yang keempat ulir pengarah untuk memotong ulir. Yang kelima batang hantaran, mentransmisikan daya diri kontak mengubah cepat untuk menggerakkan mekanisme apron. Yang keenam tuas pengubah kecepatan untuk mengatur kecepatan. Jenis-jenis mesin bubut. Yang pertama pembubut kecepatan, yang kedua pembubut mesin, yang ketiga pembubut bangku, yang keempat pembubut ruang perkakas, yang kelima pembubut kegunaan khusus, yang keenam pembubut turret, yang ketujuh pembubut otomatis, yang kedelapan mesin ulir otomatis, yang kesembilan freeze pengebor vertikal. Pembubutan turret memiliki ciri khusus yakni menyesuaikan kepada produksi karakteristik utama dari mesin golongan ini, yaitu bahwa pahat untuk operasi yang berurutan dapat disetel dalam kesiagaan untuk menggunakan dalam urutan yang sesuai. Terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, mesin bubut turret horizontal, merupakan mesin bubut dengan kedudukan sumbu utamanya mendatar atau horizontal. Mesin bubut jenis ini dibuat dalam dua rancangan umum, yaitu ram dan sadel. Yang kedua, mesin bubut turret vertikal. Mesin ini terdiri dari pencekam atau meja berputar dalam kedudukan horizontal. Mesin ini dikembangkan untuk memudahkan pemuatan. Yang ketiga, mesin bubut turret otomatis. Mesin bubut yang otomatis penuhnya dilengkapi dengan megasin hantaran sehingga jumlah suku cadang dapat dimesin secara berurutan dengan hanya sedikit pengawasan dari operator. Mesin dalam golongan ini berbeda secara prinsip. Dalam cara menghantar pahat kepala benda kerja mesin pada umumnya, terutama yang memegang benda kerja di antara kedua pusatnya, mempunyai peluncuran pahat muka dan belakang. Mesin ulir otomatis. Ciri utama dari mesin ini adalah adanya pengontrolan gerakan turret sehingga perkakas bisa diumpan ke benda kerja pada kecepatan yang diinginkan, ditarik dan diarahkan kedudukan berikutnya. Ini semua dilakukan dengan mekanisme knock berbentuk silinder atau drum yang terletak di bawah turret. Mesin ulir otomatis bisa diklasifikasikan berdasarkan turret atau jumlah spindle. Tapi mesin multi-spindle tidak diklasifikasikan sebagai mesin ulir tetapi sebagai mesin spindle banyak otomatis. Pada gambar di samping memperlihatkan mesin ulir yang didesain untuk benda kerja batang diameter kecil. Mesin ini mempunyai peluncur melintang yang bisa membawa perkakas di depan dan di belakang. Dan turret yang terpasang pada posisi vertikal pada peluncuran gerakan longitudinal. Perkakas dipasang di sekeliling turret pada bidang vertikal sekaligus dengan spindle. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, mengoperasikan masih menggunakan cara-cara manual. Yang kedua, masih dapat dikerjakan oleh para pekerja yang tak mahir komputer. Yang ketiga, sangat mudah dioperasikan karena tidak perlu memasukkan data. Yang keempat, modal yang ditanamkan mengalami penurunan. Yang kelima, mesin tidak tergantung oleh perubahan suhu dan cuaca. Yang keenam, rendah dalam efisiensi produktif. Kekurangannya yaitu yang pertama, ketelitian yang dihasilkan agak kurang akurat. Yang kedua, tidak dapat menampilkan kalkulasi biaya produksi. Yang ketiga, waktu laju awal pada pabrik mengalami kenaikan. Bab selanjutnya adalah mesin penggurdi dan pengebor.
Pengertian penggurdian. Penggurdian adalah proses membuat lubang dalam sebuah objek dengan menekankan sebuah gurdi berputar kepada objek tersebut. Hal yang sama dapat dicapai dengan memegang penggurdi stasioner dan memutar benda kerja. Misalnya menggurdi pada mesin bubut dengan cara benda dipegang dan diputar oleh pencekam. Jenis-jenis menggurdi. 1. Penggurdi puntir. Merupakan jenis paling umum, mempunyai 2 galur dan 2 tepi potong. Ada 2 jenis tangkai penggurdi, yaitu tirus dan lurus. Tangkai tirus dipegang dan dipusatkan dalam soket spindel mesin penggurdi. Tangkai lurus digunakan untuk pencekam gurdi. Penggurdian galur 3 dan 4 mempunyai produktivitas lebih besar daripada galur 2. Penggurdi pistol. Ada 2 jenis penggurdi, yaitu penggurdi trepan dan pistol pemotong pusat. Penggurdi trepan tidak memiliki pusat dan meninggalkan inti logam. Penggurdi pemotong pusat digunakan untuk menggurdi inti logam. Penggurdi pistol beroperasi pada hantaran yang lebih kecil dan memiliki kecepatan lebih tinggi. Ketiga, penggurdi khusus. Digunakan untuk menggurdi lubang besar pada pipa atau logam lembaran. Penggurdi khusus memiliki beberapa macam, seperti pemotong gergaji, bris kecil, dan penggurdi sekop. Pemotong gergaji digunakan untuk membuat lubang dengan jangkauan luas. Bris kecil digunakan untuk membuat lubang yang sangat besar pada logam tipis. Lalu penggurdi sekop adalah alternatif untuk membuat lubang besar dengan ukuran antara 35 sampai 380 mm. Pengertian pengeboran. Pengeboran adalah proses membesarkan lubang yang telah dilakukan proses penggurdian sebelumnya. Lubang yang telah digurdi seringkali dibor untuk memperbesar ukuran lubang sampai ke ukuran peluas lubang. Perkakas pengeboran. Perkakas yang digunakan dalam mesin pengebor horizontal dipasangkan pada batang berat atau kepala pengebor yang dihubungkan ke spindel utama dari mesin. Umumnya menggunakan pemotong mata tunggal karena mudah untuk disetel dan dipelihara. Selanjutnya pisau freeze dan pemotongan freeze. Mesin freeze ada 3. Yang pertama yaitu mesin freeze vertikal. Kotak sumbu utama spindel tegak lurus dengan meja mesin. Kepala tegaknya dapat diputar sehingga kedudukan sumbu utama bisa menyudut terhadap sumbu mesin. Selanjutnya mesin freeze horizontal. Kotak sumbu utama spindel sejajar dengan meja mesin. Meja mesin hanya dapat digerakkan pada 3 arah, yaitu membujur, melintang, dan tegak. Yang selanjutnya yaitu mesin freeze universal. Kotak sumbu utama spindel sejajar dengan meja mesin. Meja mesin dapat diputar, mendatar, dan membuat sudut 45 derajat ke arah tiang. Perlengkapan mesin freeze yaitu ada chuck, riveting head, dan tail stop. Macam-macam milling cutter yaitu ada plain milling cutter, side milling cutter, end milling cutter, dan yang lain-lain. Macam-macam ragum yaitu ragum berputar, ragum universal, dan rod dari table. Langkah awal proses pengefresan, persiapan kerja yaitu yang pertama periksa ukuran benda kerja, pelajari gambar, pelajari operation plan, persiapan alat ukur, tentukan mesin dan pisau freeze yang akan digunakan, dan yang terakhir tentukan alat bantu yang akan digunakan. Melakukan proses pengefresan, langkah kerjanya yaitu yang pertama menyetel ragum pada meja mesin, memasang benda kerja, memasang pisau freeze, setting benda kerja, dan yang terakhir pelaksanaan pengefresan. Pelaksanaan pengefresan yang di sini pengefresh rata. Yang pertama, hidupkan tombol utama mesin freeze. Atur kecepatan putaran mesin sesuai besarnya pisau dan jenis bahan yang di-freeze. Setting benda kerja pada posisi skala 0. Jalankan mesin dan gerakan meja untuk memulai proses penyayatan. Yang terakhir, ukur hasil penyayatan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.